elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih panjang daripada cahaya tampak, tapi lebih pendek daripada gelombang radio. Dengan frekuensi berkisaran antara 300 GHz hingga 40.000 GHz, sinar ini dihasilkan oleh benda panas melalui proses getaran atomik dan molekuler yang ada di dalamnya. Pemanfaatan sinar inframerah lebih luas diantaranya dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Dalam bidang kesehatan, sinar ini dijadikan sebagai alternatif terapi untuk mengobati beberapa penyakit. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa itu pengertian sinar inframerah? Yang kedua, bagaimana sejarah penemuan sinar inframerah? Yang ketiga, bagaimana karakteristik sinar inframerah? Yang keempat, bagaimana manfaat sinar inframerah? Yang kelima, bagaimana dampak sinar inframerah? Yang keenam, bagaimana penggunaan sinar inframerah? Dan yang ketujuh, apa perbedaan sinar inframerah dengan sinar lainnya? Juga tulisan. Yang pertama, untuk mendeskripsikan pengertian sinar inframerah. Yang kedua, untuk mendeskripsikan sejarah penemuan sinar inframerah. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan karakteristik sinar inframerah. Yang keempat, untuk mendeskripsikan manfaat sinar inframerah. Yang kelima, untuk mendeskripsikan dampak sinar inframerah. Yang keenam, untuk mendeskripsikan penggunaan sinar inframerah. Dan yang ketujuh, untuk mendeskripsikan perbedaan sinar inframerah dengan sinar lainnya. Berikutnya ada manfaat bagi siswa. Siswa dapat mengetahui konsep-konsep fisika seperti gelombang elektromagnetik dan spektrum elektromagnetik yang menjadi landasan sebagai ilmu pengetahuan bagi mereka. Yang selanjutnya, manfaat bagi guru. Memahami sinar inframerah sangat bermanfaat bagi guru karena dapat membantu mereka mengajarkan energi panas dan spektrum elektromagnetik. Next. Yang selanjutnya, manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat sangat signifikan. Contohnya dalam bidang kesehatan, sinar inframerah digunakan sebagai alternatif terapi untuk mengobati beberapa penyakit. Yang selanjutnya, manfaat bagi pemerintah. Bagi pemerintah, sinar inframerah berperan sebagai penegak hukum, riset dan pengembangan teknologi baru serta manajemen bencana melalui pemantauan cuaca. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah pembuatan makalah yang berjudul sinar inframerah ini, yaitu menggunakan metode digital, riset digital, yang dimana riset digital merupakan metode yang memanfaatkan pengumpulan data, menganalisis informasi seperti untuk mendapatkan ide baru. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas saya. Sebenarnya yaitu apa pengertian sinar inframerah? Inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Namanya berarti bawah merah. Merah merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Sinar inframerah terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu inframerah dekat, inframerah tengah, dan inframerah jauh. Berdasarkan panjang gelombangnya, sinar inframerah adalah jenis radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih panjang daripada cahaya tampak. Biasanya berkisar antara 700 km hingga 1 mm. Selanjutnya itu bagaimana sejarah penemuan sinar inframerah. Sir William Herschel menemukan inframerah pada abad ke-19 melalui eksperimen yang mengukur suhu berbagai warna cahaya setelah melewatkannya melalui plasma. Dia menemukan bahwa suhu tertinggi berada di luar spektrum merah yang menunjukkan adanya cahaya tak kasat mata. Ini dikenal sebagai cahaya inframerah. Inframerah mencakup sekitar 80% sinar matahari dan memiliki berbagai aplikasi, terutama dalam terapi dan kesehatan karena dapat menghangatkan objek tanpa memanaskan udara di sekitarnya. Penggunaan energi inframerah terus berkembang dan semakin luas dalam berbagai bidang. Yaitu bagaimana karakteristik sinar inframerah.
Yang pertama, radiasi inframerah memiliki sifat yang dapat menghasilkan panas. Asalnya dari perubahan pergerakan elektron. Rentang panjang gelombang dari 700 nanometer hingga 1 mm. Rentang frekuensi dari 430 Hz hingga 300 Hz. Radiasi inframerah adalah gelombang transversal, lalu kecepatannya 3 kali 108 mm/s. Yang menunjukkan sifat pembiasa, sifat termal menunjukkan sifat sebalik panas. Yaitu bagaimana manfaat sinar inframerah. Yang pertama, inframerah digunakan dalam perangkat penglihatan alam. Beberapa alat ini menggunakan kemampuan untuk mendeteksi panas yang dipancarkan oleh objek atau makhluk hidup. Jadi menggunakan penglihatan di kondisi cahaya gelap. Sinar inframerah digunakan dalam pencitraan termal, deteksian suhu tubuh atau perangkat medis berbasis suhu dapat membantu dalam diagnosis penyakit, termasuk deteksi peradangan dan pemantauan suhu tubuh. Yang ketiga, sinar inframerah digunakan dalam teknologi pemanas inframerah, baik untuk pengeringan, pemanasan ruangan maupun dalam industri tertentu. Sinar ini bisa langsung memanaskan objek atau permukaan tanpa perlu memanaskan udara di sekitarnya. Yang keempat, beberapa perangkat komunikasi dan kabel menggunakan sinar inframerah, terutama dalam komunikasi jarak dekat. Sinar inframerah dapat digunakan untuk mentransmisi data tanpa kabel pada jaringan yang singkat. Yang kelima, manfaat berikutnya adalah pada sensor gerak atau sensor keberadaan. Sensor inframerah dapat mendeteksi perubahan suhu atau pergerakan dan aplikasinya mencakup keamanan, otomatisasi rumah, dan teknologi penginderaan. Yaitu bagaimana dampak sinar inframerah. Yang pertama, ada dampak positifnya, yaitu mengurangi rasa sakit, mengurangi peradangan, mempercepat penyembuhan luka, memperbaiki jaringan, meningkatkan kinerja mitokondria dan sel, yang tentunya memicu pertumbuhan dan perbaikan sel dan jaringan terbaru. Lalu yang terakhir, mengembalikan kekejalan kulit dengan mendorong kulit untuk produksi kolagen. Selanjutnya akan dilanjutkan dari proses. Ada dampak negatif. Sinar inframerah juga memiliki efek samping, yaitu yang pertama menyebabkan kulit menjadi merah dan terasa nyeri. Yang kedua, menambah peradangan. Yang ketiga nyeri yang bertambah. Yang keempat, alergi kulit. Yang kelima, menambah pendarahan pada luka yang terbuka. Selanjutnya ada kerusakan lensa mata. Yang ke-7 kerusakan retina. Yang ke-8 kanker kulit. 9 penuaan dini. Selanjutnya ada bagaimana penggunaan sinar inframerah. Sinar inframerah dapat digunakan untuk yang pertama, terapi kesehatan. Sinar inframerah dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan mempercepat penyembuhan luka. Yang kedua, pencitraan termal. Sinar inframerah dapat digunakan dalam pencitraan termal. Yang ketiga, komunikasi jarak dekat. Sinar inframerah dapat digunakan komunikasi jarak dekat, contohnya remote TV. Yang keempat, astronomi dan meteorologi. Sinar inframerah dapat digunakan dalam astronomi dan meteorologi. Selanjutnya ada jaringan data dan telekomunikasi. Sinar inframerah dapat digunakan dalam jaringan data dan telekomunikasi. Lalu kamera inframerah. Kamera inframerah dapat mengambil gambar yang tidak dapat diambil dengan kamera biasanya. Selanjutnya ada sebagai pemancar dan penerima data. Sebagai media pertukaran verbal, sinar inframerah dapat memancarkan sinyal sekitar 10 meter tanpa penghalang. Selanjutnya ada apa perbedaan sinar inframerah dengan sinar lainnya. Perbedaan utama sinar inframerah dengan sinar lainnya adalah pada panjang gelombangnya. Sinar inframerah memiliki panjang gelombang yang lebih panjang daripada sinar lainnya, sehingga dapat menembus benda dan material lainnya.
dan sinar merah tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Selanjutnya ada penutup. Kesimpulan 1. Sinar inframerah adalah jenis radiasi elektromagnetik yang sinar inframerah adalah jenis radiasi elektromagnetik yang memiliki gelombang panjang yang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari gelombang radio. Kata inframerah artinya di bawah merah, karena merah memiliki panjang gelombang terpanjang. Sinar inframerah memiliki panjang sekitar 700 nanometer hingga 1 mm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai kesimpulan. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu Sir William Herschel menemukan inframerah pada abad ke-19 pada penelitiannya yang meneliti atau mengukur suhu dari berbagai warna cahaya. Nah, pada penelitiannya Sir William Herschel ini menemukan bahwa suhu tertinggi berada di luar spektrum merah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sinar inframerah ini adalah cahaya yang tak kasat mata. Nah, hal ini kemudian dikenal sebagai sinar inframerah. Next. Jadi, kesimpulan ketiga. Nah, sinar inframerah ini memiliki karakteristik di antaranya yaitu dapat menghasilkan panas, asalnya berasal dari perubahan pergerakan elektron, rentang panjangnya dari 710 nanometer hingga 1 mm, memiliki rentang frekuensi dari 430 THz hingga 300 GHz. Radiasi merah adalah gelombang transversal, kecepatannya memiliki kecepatan 3 kali 108 meter per sekon, menunjukkan sifat pembiasan dan menunjukkan sifat pembagian panas. Next. Adapun kesimpulan yang keempat, yaitu sinar inframerah juga memiliki banyak manfaat yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya mampu membantu penglihatan dalam malam hari, bermanfaat untuk bidang kesehatan maupun kedokteran, dapat membantu pengeringan atau penghangatan dari suatu ruangan, dapat membantu mentransmisikan data tanpa menggunakan kabel, dan serta dapat membantu mendeteksi perubahan dari pergerakan sesuatu. Next, adapun kesimpulan yang kelima yaitu selain memiliki manfaat, sinar inframerah juga memiliki dampak, entah itu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, dampak positif dari sinar inframerah ini sangat signifikan dalam praktek terapi, yaitu diantaranya untuk mengurangi rasa sakit dan membantu mengurangi peradangan. Nah, adapun dampak negatifnya adalah mampu menyebabkan luka bakar, iritasi kulit, dan dapat memunculkan suatu alergi. Adapun kesimpulan yang keenam adalah sinar inframerah berguna dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya dalam terapi kesehatan, komunikasi jarak dekat, pencitraan thermal, ilmu astronomi, jaringan data dan telekomunikasi, serta dapat digunakan untuk kamera inframerah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan 7. Apa perbedaan utama antara sinar inframerah dengan sinar-sinar lainnya adalah pada panjang gelombangnya. Sinar inframerah memiliki panjang gelombang yang lebih panjang daripada sinar-sinar lainnya, seperti contoh sinar gamma dan sinar X. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang saran-saran. Yang pertama, saran bagi siswa. Siswa sebaiknya lebih mempelajari dan memahami tentang materi sinar inframerah, melakukan eksperimen praktis, mempelajari aspek keamanan, mengikuti perkembangan teknologi, dan juga berdiskusi di kelas untuk lebih mendalami materi sinar inframerah. Yang kedua adalah saran-saran bagi guru. Sebaiknya guru menggunakan media visual dan melakukan eksperimen sederhana supaya dapat menarik minat siswa, dan selanjutnya mengaitkan materi dengan teknologi modern. Selanjutnya, saran bagi masyarakat. Sebaiknya masyarakat lebih mempelajari tentang manfaat-manfaat dari sinar inframerah, seperti membaca buku, sosialisasi, terapi, dan alat perawatan kulit lainnya. Selanjutnya yaitu saran bagi pemerintah. Sebaiknya pemerintah mendukung riset dan pengembangan teknologi sinar inframerah di sektor kesehatan, pertanian, dan keamanan. Investasi dalam pemantauan berbasis inframerah dapat meningkatkan manajemen bencana.
Sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada ingin bertanya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Imelda Putri, absen 21 dari kelompok Nikolasi. Jadi pertanyaannya, apakah sinar inframerah dapat dilihat secara langsung? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Deata. Perkenalkan, nama saya Iki Abdul Pratama dari kelompok satu. Nama absen 2. Apakah ada batas paparan sinar ultraviolet yang dianggap aman bagi tubuh manusia? baik, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Baik, mengulang. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Arfadiani, absen 27. Izin bertanya, bagaimana sinar inframerah mempengaruhi perkembangan teknologi rumah tangga, terutama dalam otomatisasi dan juga keamanan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami izin mendiskusikan terlebih dahulu. Saya menjawab pertanyaan dari Linda. Apakah sinar inframerah dapat dilihat oleh mata manusia secara langsung? Gelombang inframerah atau cahaya inframerah merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik. Orang-orang menjumpai gelombang inframerah setiap hari, tetapi manusia tidak dapat melihatnya, hanya dapat dideteksi sebagai inframerah. Baik, izin menambahkan, kenapa sih sinar inframerah itu tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata manusia? Karena sinar inframerah ini memiliki panjang gelombang yang berada di luar jangkauan penglihatan manusia, di mana rentang cahaya yang dapat dilihat oleh manusia hanya antara 380 nanometer atau cahaya violet hingga 750 nanometer. Sinar inframerah sedangkan sinar inframerah ini memiliki panjang gelombang yang lebih panjang, biasanya mulai dari 750 nanometer hingga 1 milimeter. Apakah bisa diterima? Iya ada gitu. Cek pinjam gitu beli mau modelnya boleh aku dasar. Menjawab pertanyaan dari Yarka. Pertanyaannya, apakah ada ambang batas paparan inframerah yang dianggap aman bagi Gila manusia? rekam intan gitu dia aja. Ya, ada ambang batas paparan sinar inframerah yang dianggap aman bagi manusia. Sinar inframerah terdiri dari panjang gelombang yang cukup luas, terbagi dalam 3 kategori utama. Yang pertama, inframerah dekat, antara 750 sampai 1400 nanometer. Nah, yang kedua inframerah menengah, antara 1400 sampai 3000 nanometer. Selanjutnya inframerah jauh, dari 3000 nanometer hingga 1 milimeter. Izin menambahkan, hanya ada batas waktu paparan yang aman. Yang pertama, inframerah dekat yang memiliki panjang gelombang pendek dan daya penetrasi lebih tinggi dapat menyebabkan kerusakan retina dan efek termal pada jaringan kulit. Untuk inframerah dekat, paparan yang terus-menerus pada tingkat radiasi tinggi kurang lebih dari 100 cm bisa berbahaya dan paparan alias perlu diatur. Selanjutnya ada inframerah menengah dan jauh. Lebih diserang oleh lapisan luar kulit dan mata sehingga risiko utamanya adalah panas pada kulit dan kornea. Ambang batas umumnya lebih rendah dibanding inframerah dekat. Baik, di sini jawab pertanyaan dari 16. Pertanyaannya, bagaimana sinar inframerah mempengaruhi perkembangan teknologi rumah kita atau smartphone, terutama dalam otomatisasi dan keamanan. Nah, sinar inframerah ini memainkan peran penting dalam perkembangan teknologi rumah kita, khususnya dalam otomatisasi dan keamanan. Ada beberapa cara sinar inframerah digunakan. Yang pertama, sensor gerak. Banyak sistem keamanan rumah kita menggunakan sensor gerak inframerah untuk mendeteksi kehadiran orang. Yang kedua, remote control. Banyak perangkat rumah pintar seperti televisi dan penggerak DFT menggunakan sinar inframerah untuk pengendalian jarak jauh. Yang ketiga adalah kamera keamanan. Beberapa kamera keamanan dilengkapi dengan teknologi inframerah untuk penglihatan malam. Yang selanjutnya, pengendalian suhu. Termostat pintar menggunakan sensor inframerah untuk mendeteksi suhu
ruangan dan menghadapi sistem pemanas atau pendingin secara otomatis. Yang selanjutnya adalah otomatisasi pencahayaan. Sistem pencahayaan pintar seringkali menggunakan sensor inframerah untuk mendeteksi keberadaan orang di ruangan. Dengan perkembangan teknologi, penggunaan sinar inframerah dalam sistem rumah pintar terus meningkat. Beberapa memberikan solusi yang lebih efisien dan aman bagi pemilik rumah. Sekian jawaban dari saya.